Den. Waduh, Mantap, mantap ini. Kali-kali Pak Den. Sambil Sih. nutor sambil makan itu juga boleh. Wah. Kita lanjutin Pak Den tuh yang itu tuh. Ya, disapa dulu lah Pak Agus. Oke. ininya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami dari Dago 61, Pak Den, Ya, Agus Setiawan. Semoga para sahabat sehat semua supaya bisa nyimak juga nih punya kita. Motornya apa kira-kira. Nah, kita masih mencoba meneruskan pembuatan skenario. Cuma kita bedah lagi khusus masalah skenario yang sudah siap untuk diproduksi. Artinya sebelum kita syuting dengan naskah itu, dengan skenario itu, kita harus tahu juga tuh kira-kira pemainnya udah semua belum Pak Din? oh iya. Belum lagi nanti kira-kira lokasinya di mana? Oh, Belum lagi nanti hitung-hitungan biaya. Nah itu harus tahu dulu kita sebelum syuting. Makanya kita coba bedah itu. Sekarang ini kita coba bagaimana pemilihan pemain itu. pemilihan pemain nih Nah, sekarang. berdasarkan skenario itu. Berdasarkan skenario. Nah, kalau kita udah siap itu biasanya nih masalah pemain kan dibacanya sama sutradara. Iya. Baru tuh mulai tuh terpikir tuh bahwa pemain utamanya 2 orang atau 1 orang. Iya. Terus yang jadi lawan mainnya misalnya katakan dia antagonisnya siapa nih yang pemicu masalah. Oh, ini pemicu masalah nih. Oh, ini antagonis nih. Nah, itu udah kepikir tuh. Protagonis orang yang baik, tipe-tipenya kayak gimana gitu kan. Iya. Terus yang jahat tipe-tipenya kayak gimana, itu disesuaikan sama skenario. Tapi kadang-kadang juga ada produser mintanya tidak sesuai dengan penafsiran sutradara. Bisa itu seperti itu. Nah, ini ya oke lah kita bisa mengurangi ego gitu ya supaya masuk klop sama yang diingin sama produser. Bisa seperti itu. Akhirnya imbangan lah. Sutradara melihat pertimbangannya produser, memilih pemain untuk protagonis si Anu, katakan misalnya Billy Bujanger misalnya. Iya. Terus antagonisnya apa itu yang kayak kasar-kasar misalnya. Itu bisa seperti itu. Nah, terus pemainnya tuh ada kelas-kelasnya tuh. Yang ini protagonis sama antagonis masuk ke dalam kelas-kelas yang katakan misalnya kelas A misalnya. Terus yang pemain kelas B-nya misalnya menengah, peran pembantu utama di bawahnya lagi. Baru peran pembantunya kira-kira siapa nih? Ini ada yang tokoh utama, ini pemicu masalah, antagonisnya, kemudian pengembangan ceritanya itu ada dari pemain lain yang sifatnya pelengkap. Lengkap. Ada kelas-kelasnya juga Pak Dik. Iya. Terus nanti sampai figuran, ekstras. Itu semua dipikirkan tuh. Karakternya, mulai dari wajahnya, sikap-sikapnya gitu. Itu ditutur supaya persis sama tokoh yang diinginkan sama skenario. Supaya nanti nggak salah. Iya. Nah baru realnya dipanggil orang itu tentang Bujanger yang dipilih, apakah dia bisa gitu memerankan itu. Itu nanti dipanggil ngobrol Casting gitu ya? casting. Makanya diadakan itu namanya unit casting atau manajer casting. Nyoba panggil pemain tuh. Casting dulu atau melalui wawancara sama produser sama sutradara terutama. Nanti baru dipertimbangkan. Oke nih ini ada beberapa cara itu, ada beberapa orang yang dipilih. Baru fix ini dia sampai ke figuran ekstras. Semua barangkali yang lebih mudah, nggak terlalu berpikir keras, ekstras mungkin nggak terlalu itu ya. Iya. Yang penting memenuhi syarat untuk bisa cerita itu jadi wah gitu. Dia nggak mengganggu cerita. Nggak mengganggu cerita. Iya. Tapi kalau mengganggu ceritanya harus persis dia harus kuat lapalannya, kuat mengingat adegan dia. Kan suka ada nanti dipotong kan kalau pengambilan itu shotnya. Iya. Dia intens gitu, menahan emosinya, Iya. segala macam itu. Continuity lah. Nah itu kira-kira para sahabat tuh bisa memahami itu, kemudian kalau mau menjadi pemain ya seperti itulah, mengikuti skenario. Ya. Itu.
Itu yang saya tahu Pak Din. Gimana menurut Pak Din? Ya, apa namanya, nah ini saya bingung nih kalau yang untuk memberikan informasi, oh ini misalnya untuk pelaku utama gitu atau aktor utamanya ini, itu yang memberikan inisiatif, informasi atau memberikan apa namanya saran itu siapa tuh Pak Agus? Kalau yang pertama itu biasanya sutradara ngobrol sama bagian casting. Ada nggak bagian kayak gini nih? Bagian casting unit apa? Jadi itu sutradara ini awalnya. Sutradara awalnya. Dia ngomong sama manajer casting. Bukan penulis naskah gitu ya? Bukan, dia imbangan aja kalau penulis naskah itu imbangan. Dia sebenarnya nggak berpihak. Terserah aja. Tapi dia boleh nanti suatu dia bisa melihat mungkin ada kedekatan itu kan ya. Udah terbiasa dia ngobrol sama sutradara, sama produser udah enak. Dia bisa tuh. Kalau buntu, kira-kira penulis tahu nggak nih kayak gini? Ini kira-kira siapa nih yang mendekati ini? Tokoh ini. Oh, si Ano, boleh-boleh aja. Jadi sutradara lah yang memberikan apa namanya ya. Jadi dia punya. Ya pure pertama itu sutradara. Itu sutradara. Nanti baru dia ngomong sama produsernya, saya pilih ini. Oke, nggak apa-apa, oke. Iya benar itu, pas. Tiba-tiba ada. Itu di ACC sama produser juga. Gitu. Oh iya, harus tahu dia. Semuanya harus tahu pemain itu. Kan masalahnya nanti hitung-hitungan. Hitung biaya. Juga nggak disalahin juga nanti. Nah, dia manggil ini, produser minta ini kak. Ini kan mahal loh. Ini banyak pemainnya ini ya. Kalau nggak cocok kata produser, wah kurang ini. Nah, bisa jadi seperti itu. Si promosi misalnya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi semuanya harus terbuka di situ supaya jangan ada dusta di antara kita. Ya. Kita lepas dari yang nakal gitu ya, main-main harga dengan pemain, lepas dari itu. Itu biarkan saja berlalu. Kita yang penting fix-nya di situ. Begitulah cara memilih pemain. Ya mudah-mudahan para sahabat bisa memahami itu. Kemudian barangkali nanti sebagai penulis sudah mulai bayang-bayang tuh nyari-nyari metode untuk pemainnya tuh, para tokohnya tuh benar-benar dipikirkan juga supaya tidak memberatkan sutradara, apalagi produsernya nanti. Kita tuh jadi enak dipandang, enak dilihat nanti jadinya. Berdasarkan pemilihan pemain yang tepat. Oke Pak Din, saya kira itu aja. Para sahabat, kita teruskan lagi nanti pada episode tetap sama. Lanjutannya masih ada, masih skenario juga. Tunggulah di episode berikutnya. Dan jangan lupa, Pak Den. Ya, subscribe, ya, like, komen. Ya kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, silakan di komen. Dan bagi yang baru ya, baru bergabung, silakan diaktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel Dago 61. Cakep. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu skenario.